Shalom, Tuhan sertamu. Senang bisa menyapa kalian kembali, sahabat Katolik Fox yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran ini. Kali ini Katolik Fox kembali menyapa kalian semua melalui video pembelajaran untuk anak-anak kelas 4. Kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak sekalian dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita belajar bersama, marilah kita bernyanyi bersama. Kali ini kita akan bernyanyi dengan lagu Aku Diberkati. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk mengawali pelajaran kita pada kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali pelajaran kita, marilah kita mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran pada materi pelajaran 3 ini. Yang pertama adalah agar kita menerima dan mensyukuri anugerah Allah yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah agar kita memahami kisah penciptaan laki-laki dan perempuan menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan yang ketiga adalah agar kita bisa mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga kita bisa saling melengkapi dan menghormati. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pelajaran kedua, pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki.
kita tahu bahwa lingkungan sangat mempengaruhi diriku untuk berkembang, untuk semakin maju. Lingkungan juga memampukan diriku untuk mengenal lebih jauh siapakah diriku. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pelajaran sebelumnya kita sudah melihat perbedaan kebiasaan atau hobi. Kebiasaan anak laki-laki dan kebiasaan anak perempuan. Kebiasaan anak laki-laki misalnya bermain bola bersama teman-temannya. Nah, anak-anak ini hanya contoh untuk kebiasaan atau hobi anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan lebih suka bermain boneka, kadang lebih suka memasak, dan lain-lain. Ini adalah perbedaan kebiasaan atau hobi. Maka pada pelajaran yang ketiga ini kita ingin melihat dan kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita karena diciptakan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Pertanyaan pertama adalah anak-anak, mengapa kita harus bersyukur karena diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebaliknya sebagai laki-laki? Yang pertama adalah kita mau bersyukur diciptakan oleh Allah karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Karena keistimewaan inilah kita mau bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah manusia diciptakan berbeda agar saling melengkapi. Inilah yang membuat kita mau bersyukur sebagai perempuan atau sebagai laki-laki karena kita diciptakan oleh Allah berbeda agar saling melengkapi. Mengapa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa? Kita lihat, manusia adalah ciptaan yang istimewa karena ia berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia berbeda dari hewan, manusia juga berbeda dari tumbuhan atau tanaman. Mengapa? Karena manusia memiliki daya cipta, karsa, dan rasa. Ini sudah kita bahas pada pelajaran yang pertama. Berikutnya adalah manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kemudian manusia adalah citra Allah. Apa artinya citra Allah? Manusia adalah citra Allah, berarti manusia bersikap seperti Allah yang baik. Yang berikutnya adalah manusia diberikan tanggung jawab untuk menguasai alam ciptaan. Untuk memahami bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa, marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah bacaan yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 yang berkisah tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat apa pesan dari kitab suci tentang kisah penciptaan ini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu adalah pesan yang utama. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Dari bacaan tadi, kita bisa melihat dua tujuan utama dari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuan yang pertama adalah agar manusia berkuasa atas seluruh ciptaan. Yang kedua, manusia diberi tugas oleh Allah untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Apa artinya berkuasa? Anak-anak, berkuasa berarti kita memanfaatkan seluruh ciptaan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab. Itu makna kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda agar saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Berkembang biak dan bertambah banyak adalah salah satu contoh bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan? Yang pertama adalah merawat anggota tubuh kita dengan baik. Contohnya anak-anak, merawat anggota tubuh dengan baik adalah ketika kita menjaga kesehatan tubuh kita, mandi yang teratur, dan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati teman yang laki-laki atau perempuan. Kamu bisa jumpai teman-teman kamu yang di sekolah yang berbeda jenis kelamin. Cara menghargai adalah tidak mengganggu atau saling memberi hormat dengan cara saling berbagi satu sama lain. Dan yang ketiga adalah tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan kemalasan. Nah, anak-anak, dengan demikian banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran 3 ini tentang bagaimana cara kita bersyukur karena kita sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau menciptakan dan memberikan kami alam ciptaan ini untuk kami kuasai dan digunakan untuk kehidupan kami. Ajarilah kami untuk menghargai alam ciptaan-Mu dan saling menghargai
antara satu dan yang lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tuhan sertamu.